Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan masih terkait masalah tayamum. Ada satu poin di pembahasan tayamum yaitu tentang mengusap perban, ya, mengusap perban. Ini biasanya sering disebutkan di bab tayamum. Kenapa ini perlu disampaikan dan ini penting? Karena dalam aktivitas kita ada kondisi-kondisi yang demikian, artinya orang yang bekerja, katakanlah dia mungkin luka, ya, tangannya luka, bisa luka sayatan, bisa luka bakar, atau untuk ibu-ibu misalkan, ya, di dapur kena pisau luka, atau tersiram air panas. Nah, untuk memulihkan luka tersebut tentunya ada tindakan medis, diantaranya adalah dengan menutup luka supaya pemulihannya lebih cepat. Atau luka bagian dalam seperti kecelakaan atau terjatuh, anak-anak terjatuh atau kita sendiri terjatuh dari sepeda atau sepeda motor, kemudian tulang patah di bagian dalam. Nah, untuk memulihkan luka itu, patah tulang itu, ada tindakan medis yang mengharuskan penopangan di situ. Artinya menutup bagian dari tubuh kita untuk memulihkan luka tersebut lebih cepat sembuh. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau penutupan itu terjadi di area yang wajib kita basuh di dalam wudhu kita, atau di area yang wajib untuk diusap ketika kita berwudu. Artinya bisa di bagian kepala, bisa di bagian wajah, bisa di bagian tangan maupun kaki. Nah, ini perlu penjelasan, perlu kita mengetahui, mengilmuinya, supaya kita misalkan nanti ada hal-hal yang mengalami demikian, maka dia akan lebih mantap. Oh, ini dasar hukumnya, ini cara bersucinya demikian, ya. Baik, kita bacakan. Qala al-musannifu rahimahullah, muallif penulis berkata, semoga Allah merahmati beliau. Wa idham tana'a syar'an isti'mal al-ma'i fi 'udwin fa illam yakun 'alaihi satirun wajaba 'alaihi tayammum wa ghuslus sahih. Apabila, nah, di sini nanti ada disebutkan dua hal ini. Apabila seorang muslim dia terhalangi secara syar'i, artinya dibolehkan uzur tersebut, alasan tersebut dari aspek syariat. Dia terhalangi, tertahan, tidak memungkinkan untuk menggunakan air pada bagian dari anggota wudunya. Ada dua hal. Yang pertama, fa illam yakun alaihi satir. Yang pertama, kalau luka tersebut
baik luka bakar, luka sayatan, tersiram air panas, atau patah tulang, tapi tidak perlu di gips, tidak perlu diperban, diplaster, di hansaplas. Artinya tidak ada yang menutupi dari bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh maupun diusap dalam wudhu. Kenapa ini perlu dibahas? Kembali kepada ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Perintah untuk membasuh, mengusap di dalam wudhu itu adalah sebuah al-ghusl, basuhan, yaitu di situ perintah yang menuntut sebuah isti'an. Jadi kalau kita diperintah untuk membasuh maupun mengusap itu, dimaksudkan adalah itu harus menyeluruh. Terlebih ditambah dikuatkan dengan hadis wailun lil a'qabi minan nar. Maka celaka, ada yang menjelaskan wailun itu adalah neraka wail, diancam dengan siksa api neraka wail bagi seseorang yang dia berwudu namun masih tersisakan satu koin, ya sebesar koin dari uang, lebarnya segitu, dari bagian tubuh yang harus dibasuh, tapi itu masih kering, itu akan terancam dari siksaan api neraka wail. Nah, tatkala konsekuensinya adalah tatkala seseorang memlester luka tersebut, menutup luka tersebut, baik gips, hansaplas ataupun krim, ya krim itu kan menutupi, menghalangi dari air tersebut masuk kepada anggota bagian yang dibasuh. Maka konsekuensinya adalah dengan adanya tindakan medis tersebut menghalangi air untuk sampai kepada area tersebut, sehingga ini perlu betul-betul kita pahami bersama. Maka di sini ada dua. Yang pertama adalah apabila luka tersebut itu illam yakun alaihi satir, tidak ada penutupnya, artinya tidak digips, tidak diplester. Ya, misalkan kayak luka seperti ini, kemarin saya kena seng ini, tapi nggak sembuh-sembuh ini, kena seng, kebeler ya, karena seng saya potong, ternyata pas mau mindahin ketarik kayak golok gitu, susuk gitu kan, karena motongnya kan pakai golok, jadi nggak halus, jadi kayak tergorok gitu. Itu kena air wudhu, kena air kita mandi, itu lama, kesenggol juga kesenggol sakit lagi, berdarah lagi, lama sembuhnya. Akhirnya saya hansaplas, lebih aman dari kena air, kemudian dari senggolan-senggolan, dari debu-debu, pasir-pasir dan seterusnya. Maka itu alhamdulillah lebih cepat sembuh. 2 hari langsung kering. Sekarang udah bisa, sudah nggak sakit. Nah, kalau tidak ada penutupnya, maka wajib alaihi tayammum. Maka dia wajib untuk tayammum. Ini Pak. Kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memilih pendapat dia wajib bertayamum wa ghuslus sahih, dan dia harus membasuh bagian tubuh yang masih sehat, bukan yang kena luka. Yang enggak kena luka. Maksudnya apa ini? Maksudnya sini ada. Jadi ada 3 hal yang wajib di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, ya tadi kalau di sini disebutkan kan wajib alaihi tayammum, wajib dia untuk bertayammum, lalu kemudian wa ghuslus sahih, dan dia membasuh anggota tubuh yang tidak luka, Ini kalau dia memiliki luka yang tidak tertutup, berarti 2 hal itu wajib. Caranya bagaimana? Caranya adalah, misalkan kita punya luka di tangan, terkena benda tajam, cukup panjang, ya. Misalkan 2 cm dan harus dijahit. Di situ ada obat-obat, tidak boleh terkena air. Namun demikian, dokter tidak menutup luka tersebut dengan hansaplas atau sejenisnya, plester itu. Nah, bagaimana cara kita bersuci?
Maka secara dalam madhab Syafi'i itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian menurut kemampuan kalian. Itu ayatnya menyebutkan demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan terhadap kalian, kerjakan semampu kalian. Kita masih mampu nggak untuk berwudu? Masih mampu. Cuma untuk bagian yang terkena luka bagian tangan, maka kita tahan. Artinya caranya adalah kita berwudu dari awal dengan sempurna, ya. Jadi berwudu dari awal, dari sunnah-sunnahnya kita kerjakan, membaca basmalah, kemudian mencuci kedua tangan sampai pergelangan dan seterusnya. Nah, tatkala kita sampai pada bagian tangan yang harusnya dibasuh, maka basuh yang sahih, yang tidak terkena luka. Kanan dulu 3 kali selesai, baru bagian kiri. Nah, bagian kiri yang tidak terluka wajib kita basuh sampai siku. Nah, kemudian jari jemari, karena saya misalkan di sini lukanya, jari jemari kita basuh. Ya, kita basuh. Jangan sampai air kena luka ini, karena itu saran dari dokter. Ya, kita harus ikuti saran itu, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya nggak tahu tentang masalah dunia medis, yang tahu dokter. Maka kalau dokter mengatakan ini tidak boleh terkena air biar cepat sembuh, kita ikuti. Ya, kita bertanya kepada mereka ahli medis. Maka kita basuh bagian yang ini. Kalau memungkinkan disiram, apalagi sekarang keran ya, lebih gampang kita buka keran, siram ke sini sampai sini saja. Tapi jangan sampai kena luka, area luka. Lalu bagian ujung tangan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bertayamum. Ya, jadi pas untuk menggantikan tayamum itu kan toharatun badilah. Istilahnya media pengganti untuk bersuci dari wudhu. Itu tayamum. Sehingga tatkala kita sampai area ini yang tidak terkena air, maka ini ditayamumkan. Caranya apa? Kita bertayamum seperti biasa. Ketika sudah selesai membasuh area yang tidak luka dari bagian tangan kiri kita, maka kita ambil debu. Dalam madhab Syafi'i tidak boleh pakai tembok, harus punya sedia debu. Debu tempelkan, lalu kemudian mengusap ke wajah, 2 tangan sampai siku. Selesai. Setelah itu kita lanjutkan bagian anggota tubuh yang lain dalam berwudu, mengusap kemudian membasuh kedua kaki. Paham gak Pak sampai sini? Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau lukanya terbuka tidak tertutup, ya, lukanya terbuka tidak tertutup, maka dia wajib membasuh bagian yang tidak terluka, berwudu seperti biasa. Ketika sampai area yang luka, bertayamum, dilanjutkan dengan anggota tubuh yang belum berwudu. Sehingga dengan demikian adalah sebuah kekeliruan ketika seseorang, saya berwudu dulu sampai selesai, ini ditinggalkan karena ini luka. Sampai selesai membasuh kedua kaki, setelah itu baru bertayamum. Ini keliru. Atau saya tayamum dulu, bertayamum, habis itu saya berwudu. Ya, saya bertayamum kan fungsinya, maksudnya untuk menggantikan area sini yang luka itu dari wudu tersebut. Kalau dia bertayamum dulu sampai selesai baru kemudian berwudu, meskipun ini nggak dibasuh karena luka, itu juga keliru. Artinya tayamum itu dilakukan tatkala kita sampai pada bagian area anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap tersebut, kita bertayamum baru kemudian kita meneruskan. Nah, artinya kalau kita misalkan lukanya di wajah, nggak mungkin untuk dibasuh mukanya, kita semampunya. Misalkan kita jatuh di sini luka, gitu kan, meleleh, jahitan, tapi tidak boleh ditutup supaya lebih kering, cepat kering. Maka kita membasuh bagian yang bisa dibasuh, itu kan taghsilus sahih, basuh bagian tubuh yang tidak terluka. Setelah selesai, kita tayamum untuk menggantikan area yang luka tersebut. Kita teruskan kepada, setelah itu kita teruskan kepada anggota tubuh yang lain. Wala tartiba bainahuma lil junub.
Itu kalau hadas asghar ya. Kalau dia buang air kecil, buang angin dan semacamnya, buang hajat, dia mau bersuci maka caranya seperti itu. Adapun kalau dia junub, lagi luka nih, habis jatuh. Nah, malamnya mungkin dia mimpi basah atau dia bercampur dengan istri atau suaminya. Maka ketika pagi, loh, aku kan orang uli atus kepergian. Gimana Pak ini? Maka yang ini tidak boleh disiram. Tetap tidak boleh disiram bagian luka di kepala atau di tangan. Tidak boleh karena itu saran dari dokter. Caranya adalah dia bertayamum dulu sampai selesai baru dia mandi. Atau dia mandi dulu baru bertayamum. Paham? Ya, itu bedanya kalau untuk bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Itu bedanya. Kenapa dibedakan? Karena tatkala kita berwudu, membasuh anggota tangan tadi yang ada luka, kan diwajibkan untuk isti'ab. Membasuh itu wajib untuk menyeluruh. Ketika kita tinggalkan ini, tidak diganti dengan tayamum, maka seolah-olah kita membasuh ini belum sempurna. Wudu kita bagian tangan ini belum sempurna. Sehingga tidak dibenarkan. Itu tindakan yang keliru. Kalau dia tayamum di awal baru wudu, atau wudu dulu baru tayamum di akhir, itu adalah hal yang keliru. Tapi yang benar adalah ketika dia selesai membasuh bagian yang tidak luka, baru dia bertayamum untuk bagian yang luka. Maksudnya adalah untuk menyempurnakan ghuslnya itu, supaya dimaknai isti'ab itu menyeluruh. Beda dengan orang yang junub hadas besar. Kalau orang yang hadas besar itu tidak ada kewajiban per anggota tubuh. Kewajiban dia adalah niat sama ta'mimul ma' ala jami'il badan. Dia niat, habis itu kewajibannya adalah dia menyeluruhkan air, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Tidak ada bagian kanan dulu, tangan dulu, tidak. Makanya kalau orang junub masuk ke dalam air, nyelam gitu ke kolam, itu sudah sah. Kalau dia niat masuk, kemudian muncul lagi, naik, maka itu sudah sah. Ya sudah sah. Nah itu bedanya. Jadi kalau junub maka dia boleh mengawalkan tayamum, lalu mengakhirkan wudu, atau mengakhirkan tayamum mengawalkan wudu. Mandi ya, bukan wudu, mandi. Ammal muhdisu fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghaslil udwil alil. Ya tadi penjelasannya. Adapun orang yang berhadas kecil, maka dia bertayamum tatkala dia masuk untuk membasuh anggota tubuh yang luka, al-alil, yang sakit, yang luka. Itu yang pertama, kalau lukanya tidak ditutup. Yang kedua, fa in kana ala udwi satirun fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannif. Inilah pembahasan yang disebut dengan pembahasan wasahibul jabair, ya, mengusap gips. Adapun apabila anggota tubuh itu tidak, ya, adapun anggota tubuh yang wajib dari wudu itu dia ada penutupnya, ya, ada penutup gips maksudnya atau yang sejenisnya, maka hukumnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, ya, penulis, yaitu wasahibul jabair, wasahibul jabair. Sebentar Pak, ini butuh tarkis ya, butuh konsentrasi. Ya. Karena saya tekankan kembali bahwa madhab Syafi'i itu adalah madhab yang paling ketat, paling rinci. Nah, silakan perhatikan di sini tentang
Sahibul jabair, gipsum, ya, gips untuk menutup luka atau tulang yang patah. Ada 3 kondisi, ya, 3 kondisi. 3 kondisi. Yang pertama, kita lihat gipsnya ini, ya, penutupnya atau hansaplastnya atau plasternya itu. Yang pertama adalah ditutup hanya area yang luka saja. Itu satu. Yang kedua, penutupnya itu keluar dari area yang luka, yang fungsinya adalah untuk menahan penutup itu supaya tidak lepas. Nah, misalkan kita luka di sini, biasanya kan nggak cuma ditutup bagian luka saja. Di sini ada kain kasa, kemudian ada plasternya, maka sampai ke sini, ya kan? Berarti kan itu melebihi area yang luka. Itu yang kedua. Tapi masih di sekitar luka. Yang ketiga, kita patah tulang atau luka di sini. Yang lebih cocok patah tulang karena ini agak panjang, ya. Misalkan patah tulang di tengah lengan, tulang ini lengan. Lalu kemudian untuk mengembalikan supaya tulang ini cepat pulih tersambung, maka dikasih penopang, bisa gipsum. Gips itu kan kayak semacam terigu yang lembek gitu kan, lembek, kayak dikasih air, kemudian dicampurkan ke kain kasa yang saya perhatikan itu, kemudian dililitkan kayak gini. Nanti kalau sudah kering dia akan mengeras sehingga mampu menopang. Atau sebagiannya memakai kayu untuk menopang itu, balutan itu. Tapi intinya adalah tertutup. Di sini ada luka, tapi penutupnya itu lumayan lebar, melebihi dari batas tadi. Tadi kan cuma bagian luka saja yang tutup, lebih sedikit untuk menutup kain kasa itu supaya tidak lepas. Ini lebar sampai sini ke sini, ya. Berarti areanya lebih luas. Maka ada 3 kondisi itu, ya. Kalau di sini istilahnya adalah akhadha qadran zaidan ala haddil istimsak. Itu kok istilah yang pertama. Dia mengambil area yang cukup luas, ya, yang melebihi haddul istimsak. Istimsak itu had area untuk mengikat itu saja, penutup, ya. Maka kalau ini lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua, akhadha qadral istimsak faqat, hanya untuk menutup luka lalu diambil plester. Nah, ini untuk menguatkan, istimsak, memegang kayak gini supaya penutup lukanya nggak lepas, masih di area sekitaran luka, tapi dia sudah keluar dari area luka. Yang ketiga, akhadha miqdar al-isabati faqat, yaitu dia hanya menutup bagian luka saja. Masing-masing dalam madhab Syafi'i berbeda hukumnya, detail sekali. Kemudian terkait masalah, karena di sini disebutkan, ya, wa yamsahu 'alaiha bil ma'i illam yumkinhu naz'uha li khaufi dhararin mimma sabaqa. Kalau dia sudah memakai gipsum, ya, maka orang tersebut dia kalau memungkinkan untuk dilepas maka dilepas, ya. Kalau dilepas berarti kembali kepada tadi kondisi pertama, dia menjadi kondisi area luka yang tidak tertutup. Berarti caranya seperti tadi, hanya membasuh bagian yang tidak luka, lalu kemudian ketika sampai pada bagian luka dia bertayamum. Ada dua yang dia lakukan. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk dilepas karena dia takut lukanya semakin tambah parah, kemudian tingkat kesembuhannya akan berkurang atau semakin lama, maka wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Maka caranya adalah dia yaitu membasuh bagian yang memungkinkan, bagian yang tidak luka, lalu kemudian mengusap jabirahnya,
ya, mengusap penutupnya ditambah tayamum. Nah, jadi ada 3 ya Pak, ada 3. Kalau yang tadi lukanya terbuka, dia cukup membasuh bagian yang tidak luka, lalu kemudian ketika sampai pada area yang luka dia bertayamum. Jadi tidak perlu diusap lukanya, ya, ngambil air diusap, tidak perlu, karena kan nggak boleh kena air. Nah sementara ini sekarang dia dalam posisi lukanya tertutup gips tadi, plester, Hansaplast yang lebar, kecil misalkan. Tapi kalau kena air dia akan doror, akan mengurangi tingkat kesembuhannya, akan semakin lukanya bertambah parah. Maka caranya adalah ditambah 1. Dia yaitu berwudu seperti biasa, membasuh bagian yang tidak sakit, lalu kemudian ketika sampai pada bagian yang sakit, ya, dia usap, ambil air, dia usap, diusap. Dan mengusapnya itu harus isti'ab. Kalau misalkan dia diperban membalut sampai ke sini, maka diusap. Ini kan ada air, kita ambil air, dibuang airnya, lalu diusap seperti ini. Ya. Harus isti'ab, menyeluruh, ya, menyeluruh. Wa yatayammamu, lalu kemudian dia bertayamum, bertayamum. Wa yusalli, setelah itu dia bisa untuk sholat, ya, bisa untuk sholat. Di sini disebutkan oleh muallif wala i'adata alaihi in kana wada'aha ay al-jabair 'ala tahrin. Nah, ini kalau kita praktekkan agak sulit memang. Ya. Baik, kita satu persatu sebutkan hukumnya. Ya, yang pertama, seseorang, ya, dia terkena luka, misalkan tadi di bagian anggota yang harus dibasuh, dan itu di satu posisi adalah anggota untuk tayamum, tangan, madzhab Syafi'i kan sampai siku atau bagian kepala, maka dia wajib untuk membasuh bagian yang tidak luka, lalu kemudian mengusap jabirahnya, penutupnya, plasternya, kemudian dia bertayamum. Kata beliau di sini, wa tusalli thumma ba'da syifa yu'idu jami'as salawat li hurmatil waqti. Nah ini berat sekali ya. Tapi kalau di antara kita ada yang memang tamassuknya saya pilih madhab Syafi'i dari A sampai Z, ini harus dikerjakan. Konsekuensinya yaitu dia setelah sholat, ya, misalkan dia sakit ini selama 3 minggu, maka setelah sembuh dia harus mengulangi sholatnya semua yang dia tinggalkan selama 3 minggu itu. Kan dia sudah sholat, cuma sholatnya kan memakai tayamum, kemudian mengusap itu ya, maka itu dianggap belum sempurna. Sebenarnya dia kan harus membasuh semuanya, cuma ada penghalang. Kenapa dia tetap sholat? Dia wajib untuk sholat tepat pada waktunya, li hurmatil waqt, untuk memuliakan waktu saja. Waktu saja. Tapi pada hakikatnya menurut beliau itu sebenarnya dia kurang sempurna. Bersucinya kurang sempurna. Dia sholat itu hanya untuk memuliakan waktu sholat. Sehingga tatkala dia sudah sembuh total dan dia bisa berwudu dengan sempurna, maka dia harus mengulangi seluruh sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lukanya itu bukan pada bagian yang harus tayamum, misalkan di kaki. Kaki kan bukan bagian anggota tayamum, di kaki. Tapi kan itu harus dibasuh ketika kita berwudu. Maka caranya sama seperti tadi, tetap ada tayamumnya, ya. Ketika sampai di area yang luka, maka kita bertayamum, muka dan kedua tangan. Nah, selesai. Kalau dia perbannya itu di kaki tersebut melebihi batas yang luas dari batas tadi, qadrul istimsak, maka yu'idu jami'as sholah.
Karena area yang tidak terbasuh oleh air itu adalah area yang luas. Sehingga seolah-olah dia itu belum sempurna bersucinya. Maka menurut beliau, kalau sudah sembuh, ulangi seluruh sholatnya. 1 bulan loh Pak, saya sholat itu dengan memakai kaki yang diperban. Berarti 1 bulan selama itu, semua sholatnya harus diulang. Menurut beliau. Kalau kemudian dia, perbannya itu adalah hanya di sekitar area yang luka, maka ada 2 kondisi. Kalau dia membalut plasternya itu ketika dalam kondisi suci, dia sudah berwudu, ada luka, kemudian baru dibalut plaster itu, maka la yu'idus sholawat. Karena dia memasang plasternya, gipsnya itu tatkala dia suci. La yu'idus sholawat. Maka dia tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk mengulangi seluruh sholatnya. Tapi kalau dia memasangnya adalah tatkala dia dalam kondisi hadas kecil, hadas besar, maka yu'idus jami' sholawat. Dia harus mengulangi seluruh sholatnya. Ya, seluruh sholatnya. Adapun kalau dia adalah hanya menutup bagian yang luka saja, misalkan di kaki tadi, hanya menutup bagian luka saja, karena bagian kaki kan bukan bagian yang harus ditayamum, bukan bagian dari tayamum, anggota tayamum, maka la yu'idu mutlaqan. Kalau dia hanya menutup bagian yang luka saja, area luka, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya semuanya, mutlaqan semuanya. Jadi ada 5 hukum ya. Ada 5 hukum. Yang pertama adalah kalau lukanya di bagian anggota tayamum, wajah ataupun kedua tangan. Yang kedua, bagian yang bukan anggota tayamum, akan tetapi dia membalutnya lebih dari yang hanya untuk mengikat penutup lukanya. Areanya luas, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Yang ketiga, area hanya untuk mengikat bagian yang menutup bagian yang luka, ya. Berarti masih di sekitar yang luka, tapi dia memasangnya, penutup plasternya itu tatkala dia perbannya itu tatkala dia suci, maka la yu'idu sholah. Kalau dia memasang perbannya adalah tatkala dia dalam keadaan hadas, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Kalau dia hanya yang keempat, yang kelima, kalau dia hanya menutup lukanya, area lukanya saja, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Ada 5 kondisi dengan hukum yang berbeda. Nah ini berat ya, tafsil ini ya, begitu berat. Apalagi kalau kita misalkan lagi pasang benerin ini misalkan ya, atau atap atau apa, misalkan jatuh kita, pingsan. Kan nggak tahu dokter masang gipsnya, kita lagi hadas atau apa gitu kan, atau kita lagi kesakitan, kita sudah nggak ingat. Nah itu, maka ini agak berat ya, agak berat. Tapi ini adalah satu pendapat di dalam madhab Syafi'i. Tapi ini juga pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat. Inilah yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha ay al-jabaira. Jika dia meletakkan perban itu, gipsnya itu ala tuhurin. Berarti itu kondisi yang ketiga tadi yang saya sebutkan. Kalau dia memasang gipsnya itu dalam kondisi dia suci, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum, dan bukan pada area anggota tayammum. Berarti harus luka tersebut, perban tersebut di selain muka maupun kedua tangan sampai siku. Di kaki atau di kepala di sini, atau misalkan kemudian di telapak kaki bisa telapak atau bagian atasnya. Wa illa, kalau selain itu, a'ada hadza ma qalahu an-Nawawi fi Raudhah. Kalau selain itu, maka dia wajib untuk mengulangi semua sholatnya, meskipun dia udah sholat semuanya, tetap dia wajib untuk mengulangi. Kalau sholat yang dia lakukan selama ini itu adalah li hurmatil waqt, adapun dia mengulang ketika itu setelah sembuhnya, itu adalah sholat yang
yang untuk untuk melaksanakan kewajibannya. Lakinnahu qala fil majmu', ya. Inna itlaqal jumhur yaqtadi 'adzamul farqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Adapun jumhur, mereka tidak membedakan antara anggota tubuh yang bagian tayamum maupun bukan. Itu disamakan, jumhur sama saja. Nah, tidak ada pembedaan, tidak dirinci seperti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Raudhah. Akan tetapi, ya, ini satu pendapat yang termasuk pendapat yang kuat juga. Di antaranya adalah pendapat lain dari murid Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Beliau adalah murid yang paling, ya, termasuk paling cerdas, muridnya langsung. Beliau mengatakan, kullu hadhil halati shallal mutayammimu la yajibu alaihi i'adatus shalah. Wakhtarahu jama'atun minasy Syafi'iyyah minhum Jalaluddin Al-Mahalli wa Ibnu Mulakkin. Pendapat Imam Al-Muzani, dia mengatakan, ini murid Imam Syafi'i, semua kondisi ini yang 5 tadi di area tubuh bagian tayamum atau bukan, ataupun dia melesternya lebar ataupun hanya area luka saja, semua kondisi ini tidak mewajibkan dia untuk mengulangi sholatnya. Ini yang lebih gampang. Pendapat Imam Al-Muzani, ya, dari fuqaha Syafi'iyah. Kalau yang tadi berat sekali Pak, ya, mengulang sholat 1 bulan gimana? Zuhurnya 30 kali, asarnya 30 kali, kan? Berat sekali. Maka ini pendapat Imam Al-Muzani. Sehingga ada sebuah ada sebuah kaidah menurut beliau itu, kullu salatin wajaba fi'luha fil waqti la yajibu i'adatuha. Ini ada sebuah kaidah yang menjadi kaidah bagi ungkapan beliau. Setiap salat yang sudah dikerjakan wajib pada waktunya, maka tidak wajib untuk mengulanginya. Setiap sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya, yang wajib untuk dikerjakan, kalau sudah dikerjakan, maka tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Li'annal i'adata tajibu bi amrin jadidin. Karena pengulangan itu harus ada perintah yang baru. Sementara tidak ada perintah yang baru di sini. Sehingga kata Imam Al-Muzani, semua kondisi yang 5 ini tidak perlu diulangi. Jadi kalau kita misalkan caranya sudah seperti tadi, membasuh bagian yang tidak luka, lalu mengusap bagian yang perbannya itu, kemudian setelah itu kita bertayamum, maka setelah kita menunaikan sholat, katakanlah proses pemulihan itu selama 30 hari, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengulangi sholatnya, ya, untuk mengulangi sholatnya. Milih sing ndi, Pak? Sing gampang, ya kan? Anak milih iki sing gampang lah. Tapi ada yang memilih memang tamasuk seperti itu, ya, konsekuensi dia. Lalu apa yang menjadikan seseorang itu, dia kan sudah mengusap. Tadi kan membasuh bagian yang tidak luka, sudah mengusap. Setelah itu kok harus tayamum lagi? Katanya tayamum itu kan taharatun badilah, media bersuci sebagai pengganti wudu. Kenapa? Kata beliau didasarkan kepada sebuah hadis, yaitu sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada sekumpulan, ya, sekelompok sahabat Nabi SAW suatu itu berada dalam safar, ya. Ketika safar, ternyata salah seorang di antara mereka luka di bagian kepala. Lalu kemudian malamnya dia ihtilam, pagi harinya otomatis harus mandi. Nah, dia bertanya kepada sahabatnya waktu pagi itu sebelum dia memutuskan untuk mandi, halli rukhsatun, apakah aku punya rukhsah untuk tayamum?
Saya ini sedang luka di bagian kepala, jatuh kemarin, atau berperang misalkan ya. Tapi ini safarnya, wallahu alam, safar perang atau safar apa, tidak disebutkan. Yang jelas kepalanya luka. Bolehkah saya dikasih rukhsah, yaitu hanya bertayamum saja? Saya hadas besar ini, harus mandi. Kata para sahabat, la ajidu laka rukhsah. Enggak ada rukhsah, tidak ada keringanan untukmu, kamu harus mandi. Akhirnya sahabat yang luka ini dia pun mandi. Mandi otomatis kan totalitas. Ta'mimul ma ila jami'il badan, semua harus disiram. Setelah disiram ternyata lukanya tambah parah, mati. Meninggallah sahabat ini. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, qatalahumullah. Kalian telah membunuh mereka. Istilahnya, kalian telah membunuh mereka, maka Allah akan memerangi kalian. Nah, ini hati-hati ya. Artinya ada satu pesan di sini, kita tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Mereka kan berfatwa tanpa ilmu. Taunya, enggak ada rukhsah, mandi saja. Akhirnya mati kan. Nah ini, qatalahumullah. Ala sa'aluhu illam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau tidak tahu? Innama syifa'ul ai as-su'al. Sesungguhnya penawar obat bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang bodoh adalah bertanya. Innama yakfihi an yatayammam. Orang tadi itu cukup bertayamum, tidak boleh mandi, cukup dia bertayamum. Tapi banyak yang melemahkan hadis ini ya. Banyak yang melemahkan hadis ini sehingga hadis ini tidak dipakai, tidak dijadikan sebagai hujah landasan hukum. Karena itu sebagian yang lain para ulama berpendapat ketika dia ada luka kemudian diperban, maka cukup dia membasuh. Berwudu semampu dia, basuhlah bagian yang sehat, yang tidak luka. Ketika sampai pada bagian yang luka, maka perbannya diusap. Nah, diusap, setelah itu tidak ada tayamum untuk dia. Tidak ada tayamum. Itu jumhur ya, jumhur ulama. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa yatayammamu. Sebentar, sampai mana tadi? Wa yustaratu fil jabirati alla ta'khudha min as-sahi illa ma la budda minhu listimsak. Wal suquqi wal isabati wal marham wa nahya 'ala al-jarhi kal jabirati. Ya, kita memperlakukan luka itu dengan berbagai macam, misalkan al-lusuk. Al-lusuk itu semacam plester ya, tadi perban berarti. Karena jabirah itu lebih tepatnya kepada gips ya, gipsum itu yang gipsum yang nanti kaku itu. Itu jabirah. Al-lusuk itu perban, mungkin dengan kain kita lilitkan. Atau al-isabah itu bisa juga semacam kain atau tali. Wal marham itu krim ya, dikrim ditutupi pakai krim, obat yang bentuknya krim tapi nggak boleh kena air. Semua ini hukumnya seperti al-jabirah, gipsum, berarti sama memperlakukannya ya, sama memperlakukannya. Wa yatayammamu likulli fardhatin aw mandhuratin, dan kita bertayamum untuk setiap salat fardu. Tidak boleh dua salat fardu kita bertayamum sekali. Sehingga di sini disebutkan fala yajma'u baina salatai fardin bitayammum. Tidak boleh seseorang dia mau sholat duhur dan sholat asar memakai satu tayamum. Dia bertayamum sholat duhur sampai asar, saya masih belum batal ini, saya mau sholat asar, dia nggak tayamum lagi, nggak boleh karena itu sholat fardu. Termasuk misalkan hujan nggak mungkin ya, karena itu ada air ya, tapi mungkin bagi yang luka mungkin atau orang yang sakit kemudian dia harus menjamak antara maghrib dengan isya. Maghrib dan isya harus dijamak, maka dia ketika sholat maghrib tayamum, ketika mau menggabungkan dengan sholat isya tayamum lagi, tayamum baru sholat isya. Tidak boleh menggabungkan, meskipun itu jamak ya, menggabungkan dua sholat maghrib dan isya dengan satu tayamum tidak boleh ya, tidak boleh. Wala baina tawafaini, tawaf yang wajib ya, tawaf yang wajib, tawaf ifadah, tawaf kudum atau tawaf nadar itu juga tidak boleh digabungkan. Tawaf ifadah dengan tawaf kudum ya, tawaf wada lalu dia dengan satu tayamum tidak boleh. Kalau tawaf ifadah
tayamum, nanti ada tawaf wada, maka dia juga harus tayamum lagi. Karena dua-duanya wajib. Wala baina jum'atin wa khutbataiha. Salat Jumat dan khutbahnya. Kalau dia menjadi imam, dia mau khutbah, saya nggak ada air atau nggak bisa memakai air, tapi dia memang tugasnya untuk khutbah ketika itu, maka ketika mau khutbah dia tayamum untuk khutbah karena dia wajib. Ketika selesai khutbah mau mengimami sholat, dia tayamum lagi karena sholatnya wajib. Tidak boleh digabung antara khutbah dengan sholatnya. Walil mar'ati idza tayammamat litamkini halil an taf'alahu miraran wa tajma'u bainahu wa bainas salat bidzalika tayammum. Wa qawluhu wa yusalli bi tayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil saqata min ba'di nusukhil matan. Ya, baik, kita habiskan. Jadi untuk pekan yang akan datang kita masuk kepada bab tentang menghilangkan najis, ya. Menghilangkan najis. Di bagian terakhir ini terkait masalah yaitu tentang seorang perempuan dia bertayamum untuk melayani suaminya. Nah, kita harus bedakan Bapak Ibu sekalian ini sebagai penutup. Hal-hal apa saja yang membuat kita tayamum? Ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga bukan wajib bukan sunnah. Nah, kita identifikasi satu-satu. Yang wajib contohnya sholat wajib, duhur, asar, maghrib kita, maghrib, isya. Kita nggak bisa wudhu, maka kita tayamum. Atau tawaf, itu ada tawaf wajib. Atau khutbah, itu juga wajib. Maka seseorang yang bertayamum dengan niat dia mengerjakan yang wajib ini, sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau tawaf wajib, tawaf wada, tawaf ifadah, atau khutbah, dia niat tayamum untuk khutbah, maka yajuzu, ya. Yang pertama, la yajuzu al-jam'u bainal fardaini. Yang pertama, dia tidak boleh menggabungkan 2 fardu, duhur dengan asar, atau 2 khutbah dengan sholat Jumatnya, atau 2 tawaf, tidak boleh digabungkan. Tapi apa yang dia bolehkan? Dia boleh melakukan semua yang ada pada tingkatan kedua dan ketiga. Tadi kan ada yang nawafilnya, ada yang sunnah, sholat sunnah, tawaf sunnah, ya. Maka kalau dia niatnya tadi tayamumnya adalah untuk yang tawaf wajib atau sholat yang wajib, ketika itu dia dengan tayamum tersebut bisa dipakai untuk tawaf sunnah, sholat sunnah, apalagi martabah yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga itu apa? Bukan wajib, bukan sunnah. Contohnya misalkan sujud tilawah. Kita sedang membaca Quran sampai pada kemudian bacaan untuk kita di situ ada bacaan sujud tilawah, maka kemudian kita hendak sujud tilawah, maka kita bertayamum. Atau misalkan sujud syukur, itu kemudian membaca Quran. Dan yang ketiga yaitu melayani suaminya, Paham ya Pak sampai sini? Jadi kalau kita niatnya untuk melakukan yang wajib, berarti yang sunnah sama yang bukan sunnah itu dibolehkan dengan memakai tayamum tersebut. Kalau kita yang kedua, kalau kita niat tayamumnya adalah untuk mengerjakan yang sunnah, sholat sunnah dan yang sejenisnya, maka kita dengan tayamum tersebut tidak boleh dipakai untuk yang melakukan yang wajib. Tidak boleh yang wajib, ya, sholat wajib dan seterusnya. Tapi boleh dipakai untuk melakukan yang di bawahnya tadi. Pada level yang ketiga, membaca Quran boleh, untuk sujud tilawah boleh, untuk sujud syukur boleh, atau melayani suaminya, itu boleh. Ya. Yang ketiga, karena ini untuk mengoreksi ungkapan di sini. Yang ketiga, yaitu yang bukan wajib, bukan sunnah. Kita niatnya, saya niat tayamum untuk membaca Quran, saya niat tayamum untuk sujud tilawah, saya niat tayamum untuk melayani suaminya. Maksudnya gimana? Kalau perempuan tersebut, walil mar'ati idza tayammamat. Seorang perempuan dia haid setelah 7 hari dia melihat sudah ada tanda suci. Kemudian dipastikan suci. Lalu dia harus mandi. Ternyata ketika mandi tidak ada air. Tidak menemukan air. Sementara suaminya udah ngebet. Pitung dina loh.
Ya wis, ya. Maka dia boleh bertayamum. Dia boleh tayamum untuk menghalalkan suaminya, supaya untuk melayani suaminya, ya, melayani suaminya. Ya. Paham sampai sini nggih, Pak? Mana tadi wa antaf'alahu miraran. Dengan satu tayamum dilakukan berulang-ulang. Dia tayamum sekali, ibunya niat tayamum, ini bojone wis njaluk ya tayamum disit Pak. Ya wis ngono tayamum ya. Wis selesai, wis lah rampung. Nah, bapak kau maning urung marem wis 7 dina Pak. Nah, berarti dia tidak perlu tayamum lagi. Cukup dengan satu tayamum, ya. Antaf'alahu miraran. Bukan saya yang ngomong, ini para ulama yang ngomong loh. Saya hanya menyampaikan, menyambung lidahnya saja. Bapak karena sing guyu-guyu kok. Ini sing guyu-guyu. Wa tajma'a bainahu wa baina salat bidzalika tayammum. Nah, ini yang keliru, Maka ini harusnya ketika dia niatnya tayamum untuk melayani suaminya, dia tidak boleh dipakai tayamum tersebut untuk sholat, meskipun sholat sunnah. Karena kan martabatnya di bawah sholat sunnah, yang sunnah, kan levelnya yang ketiga. Kalau mau, maka dibalik, ya, dibalik ungkapannya idza tayammamat fardhus Tadi saya tulis di mana? Idza tayammamat li ajli shalah. Kalau dia bertayamum, Pak, saya tayamum dulu, tapi dalam niatnya saya tayamum untuk sholat sunnah. Nah, kemudian setelah itu dia melayani suaminya, maka itu boleh, ya. Tapi kalau dia niat tayamum untuk melayani suaminya, setelah itu dia sholat, nggak boleh, dia harus tayamum lagi. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang setiap kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa pada lain kesempatan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.